Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pistana Mutrianto. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1930701099. Di sini saya akan mempresentasikan tentang elemen-elemen program. Yang pertama yaitu tipe data dalam Visual Basic Data. Memiliki tipe yang berbeda-beda dan biasanya data dikelompokkan pada kelompok yang sejenis agar tidak terjadi operasi matematika di antara data yang berbeda jenis. Contohnya, kita tidak bisa menjumlahkan nilai suatu jarak kilometer dengan massa kilogram karena keduanya memiliki tipe data yang berbeda. Begitupun dalam satu program, setiap nilai harus dikelompokkan pada jenis-jenis tertentu yang disebut dengan tipe data. Microsoft Visual Basic menyediakan beberapa tipe data seperti integer, long, single, double, concurrency, string, byte, boolean, data objek, dan varian. Nah, berikut ini ialah gambar tabel dari tipe data dalam Visual Basic. Lanjut yang kedua, variabel dalam Visual Basic. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai atau data yang dimiliki program aplikasi yang kita buat. Nilai yang ditampung atau disimpan oleh suatu variabel dapat berubah selama program berjalan. Misalnya, kita bisa menyimpan nilai ujian mid di variabel A dan nilai ujian akhir di variabel B. Dan setiap mahasiswa pasti berbeda. A. Deklarasi variabel. Deklarasi variabel harus diletakkan sebelum baris-baris perintah yang menggunakan variabel tersebut. Ada dua cara dalam pendeklarasian variabel, yaitu deklarasi eksplisit dan deklarasi implisit. Deklarasi eksplisit dilakukan dengan cara menuliskan sebuah kata kunci diikuti nama variabel serta tipe datanya, sedangkan deklarasi implisit dilakukan tanpa menggunakan kata kunci. Pada deklarasi implisit, sebuah variabel langsung digunakan disertai sebuah karakter khusus yang menandakan tipe data variabel tersebut. B. Aturan penanaman variabel. Variabel Basic 6.0 tidak memperhatikan penulisan huruf besar atau kecil. Variabel dengan nama alamat akan dianggap sama dengan alamat atau alamat. Beberapa aturan yang digunakan untuk penamaan variabel adalah sebagai berikut. 1. Harus unik. Tidak boleh ada variabel dengan nama sama pada satu ruang lingkup yang sama. 2. Tidak boleh lebih dari 255 karakter, tetapi hanya 40 karakter pertama yang dianggap sebagai nama variabel, karakter sisanya diabaikan. 3. Tidak boleh menggunakan spasi atau tanda-tanda karakter-karakter khusus. Harus dimulai dari huruf bukan angka atau karakter lainnya. Tidak boleh menggunakan Referred Word Visual Basic 6.0. C. Ruang lingkup variabel. Ada 3 level ruang lingkup variabel, yaitu level lokal, level from atau modul, dan level global. Variabel lokal adalah variabel yang hanya dikenali dan dapat digunakan dalam prosedur tempat variabel tersebut dideklarasikan. Prosedur di bagian lain tidak dapat mengakses variabel tersebut. Variabel ini dideklarasikan menggunakan perintah dim, private, dan static. Variabel dengan level from atau modul dideklarasikan di bagian general declaration dalam jendela kode program from atau modul tersebut. Deklarasi variabel ini juga menggunakan pernyataan dim
Perbedaan dengan variabel lokal adalah tempat deklarasi variabel tersebut. Contoh deklarasi variabel level, from, dan modul. Ini adalah contoh tabel dari ruang lingkup variabel. Kita lanjut nomor 3. Konstanta dalam Visual Basic. Konstanta adalah sejenis variabel yang nilainya tetap tidak dapat diubah selama program berjalan. Ada dua jenis konstanta yaitu konstanta intrinsik dan konstanta yang dibuat pemrogram. Konstanta intrinsik adalah konstanta yang sudah tersedia secara otomatis dalam Visual Basic 6.0. Contoh konstanta intrinsik adalah VBS, VB model, dan lain-lain. Pemrogram juga dapat mengubah atau membuat sebuah konstanta sendiri dengan cara mendeklarasinya terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu nomor 4, operator. Salah satu tanda yang digunakan untuk menghubungkan suatu variabel atau konstanta dengan variabel atau konstanta lain dengan tujuan melakukan berbagai manipulasi dan pengolahan data pada MS Visual Basic 6.0 terdapat bermacam-macam operator. Yang pertama yaitu operator penugasan. Yang kedua ialah operator aritmatika yang digunakan melakukan operasi aritmatika. Yang ketiga yaitu operasi pembanding. Nah, ini suatu tabel contoh dari operasi pembanding. Ini tadi yaitu operasi logika yang digunakan untuk mengekspresikan satu atau lebih data ekspresi logika yang menghasilkan data logika baru. Dan ini yaitu contoh tabel dari operator logika. Ya, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.